Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Melvin Wijaya. Saya dari Fakultas WIB ingin melakukan interview kepada Bapak hari ini. Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ateng. Dengan Bapak Ateng. Lalu Bapak di sini buka usaha apa? Di sini kita sediakan kita buka usahanya material bahan bangunan. Ya. Disebutkan toko bangunan gitu. Toko bangunan apa ini? Putra Bintang Mandiri. Putra Bintang Mandiri. Bapak di sini usahanya udah berapa lama? Kita sudah hampir 20 tahun lah, dekat ini udah 20 tahun. Karena kita buka, pertama kali buka itu tanggal 5 bulan 10 2005. Jadi sekarang udah berapa bulan lagi udah 20 tahun. Ya. Lalu Bapak kenapa memilih usaha ini? Karena dulu saya pernah usaha buah-buahan ya, tapi itu kan resiko untuk rusak sangat besar. Jadi saya pilih di toko bangunan ini karena untuk kerusakan itu agak berkecil ya, barang itu tidak rusak. Barang lebih jarang rusak ya, karena toko material ya kan. Ya. Jadi barang nggak terlalu banyak yang expire gitu, nggak kayak buah yang segar ya. Ya seperti jadi, itu. Waktunya singkat aja ya. Terus Bapak di sini kalau saya lihat ada juga beberapa toko yang buka usaha material. Kira-kira dari mereka itu ada persaingan nggak? Persaingan pasti ada, cuma kita kan ada gimana ya, kita usaha itu tentu kita ada kelebihan juga usaha kita, dan kita lebih diutamakan itu bahan-bahan itu kita lebih lengkapin untuk konsumen yang membeli itu apa aja di sini kita lengkap. Jadi lebih senang konsumen seperti gitu, makanya banyak konsumen senang belanja sama kita. Terus kira-kira dalam membuka usaha ini ada nggak kelemahan dari usaha Bapak? Kalau kelemahan pasti ada, coba ya kita tentu gimana solusinya ya kita belajar, habis itu kita ya gimana kita perbaiki lah yang mana yang kelemahan kita supaya lebih bagus ke depannya. Lalu kira-kira tantangan dalam membuka usaha ini ada apa aja yang Bapak alami selama ini? Yang paling sulit yang kita ini ya seperti utang-utang yang seperti konsumen kadang-kadang agak susah, makanya kita putuskan dalam beberapa tahun ini usaha kita itu kita utamakan semua kontan aja, nggak dikasih utang. Sistem cash ya, sistem cash semua. Jadi untuk utang piutang kita mengurangkan 90% lah, nggak dikasih. Paling yang udah kita kenal lama sekali itu dengan orang yang agak bagus baru kita ada kasih utang sedikit. Berarti tapi Bapak di sini ada kerjasama dengan pihak lain juga ya? Ada juga, kita ada kerjasama dengan kayak seperti home credit. Jadi misalnya kalau orang mau utang, kita ajukan itu ke home credit. Jadi kita tetap jual cash saja. Kalau untuk sesama antar pembeli dengan toko langsung cash gitu. Ya. Berarti kalau ingin meminjam itu kita menggunakan pihak ketiga ya? Ya, jadi kita kerjasama dengan home credit. Home credit. Lalu waktu ngalamin masa pandemi waktu 2019 itu kira-kira usaha Bapak itu gimana? Ya tentu dalam 3 tahun itu memang kita merasa juga sih ada keturunan juga. Kalau kita punya penjualan dan omset itu bisa turun kira-kira sekitar 30% lah. Nah, 30% sampai 40%. Cuma lantaran ini usaha kita itu kita berdiri sendiri, tidak pakai sewa, jadi kita masih nggak jadi masalah. Masih bisa mempertahankan ya. Betul, untuk usaha karena ini semua punya pemilik sendiri. Untuk sistem pencatatan keuangan, Bapak di sini usahanya udah menggunakan media online atau masih pencatatan uang manual? Kalau untuk usahanya ini sekarang ini kita masih manual karena belum di online kan. Karena online kan berdiri sekarang ini kan masih baru ya, kita masih harus belajarin dulu caranya dengan gimana. Ya kedepannya mungkin kita tetap ikut juga dengan zaman sekarang. Kira-kira karyawan yang bekerja di sini biasa usianya dari berapa nih? Kita sih sarankan ya minimal itu 20 tahun sampai umurnya lebih kurang 50 tahun lah. Karena kita material ini kan butuh tenaga yang kuat ya. Jadi kalau yang sudah namanya pensiun gitu kita memang nggak bisa pakai. Kita umurnya rata-rata sih 20, kebanyakan yang kita butuhkan 20 sampai 30. Berarti karyawan di sini yang udah ada kerja di sini ada berapa orang gitu? Sementara ini masih 6 orang ya. Yang untuk di toko ini sama untuk supir antar barang itu ada 6 orang. Terus kira-kira mereka kerjanya sesuai dengan jobs mereka nggak? Terus ada yang komplain nggak terhadap pekerjaan yang mereka lakukan? Ya tentu ada. Terkadang itu kan kalau kita lagi ramai sekali mungkin pengantarannya itu agak banyak. Tapi ya itu kan nggak sering-sering seperti gitu. Jadi saat yang gitu karyawan komplain ya kita bilang ya maklum lah, kadang-kadang seminggu ramai kan 3 minggu itu kan nggak seramai gitu. Jadi ya harus ya sama-sama pahamin lah, sama-sama kerjasama begitu. Kalau misalnya ada karyawan yang lagi mengalami stres atau mengalami tekanan emosi itu kira-kira bagaimana Bapak untuk kita sering juga kita ajak ngomong bersama
dengan apa keluhan karyawan, biasanya kita sih ada kasih solusi, maksudnya tukar pikiran, kita kasih nasihat ke dia masalah apa gitu. Enggak juga kita langsung kita tetap kasih solusi sama karyawan juga, enggak seperti dihimbau dibiarkan gitu, tidak kita biasanya ada itu, makanya karyawan kerja di sini baru bisa bertahan kan gitu. Kira-kira rencana Bapak ke depannya terhadap usaha Bapak ingin membuat apa lagi lebih lanjut? Kalau bisa sih kita mungkin nanti ke depan itu ya kita harap sih mungkin ya dengan anak kita lah yang nanti ya, mungkin usaha kita bisa dikembangkan itu mungkin jadi supplier atau kita produksi gitu, itu ke depan mungkin lebih bagus daripada sekarang ini kan kita cuma jualan gitu ya. Ya jadi nanti ke depan mungkin kita bisa arahkan ke sana gitu. Oke, sekian interview dari saya. Jadi semoga kedepannya Bapak bisa lebih sukses lagi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya, atas waktunya. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Lena. Ibu Lena usianya ada berapa tahun? 46. 46 tahun. Terus Ibu Lena di sini udah bekerja sama bapaknya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Jadi Bu Lena punya banyak nih pengalaman. Kira-kira Bu Lena sendiri ini kerjanya di bagian apa aja? Susun barang dan kasih gaji karyawan Gaji gitu. karyawan yang handle bagian Ya, handle gaji gitu ya. Ya, handle gaji. Kira-kira itu kalau misalnya karyawan terus dia punya peraturan untuk karyawan itu apa aja? Ya, peraturannya datang harus agak pagi, jam 7.30 udah harus sampai. Tak boleh telat. Ya. Terus untuk Dan libur untuk libur dalam 1 bulan 1 hari. 1 hari. Yaitu kalau dalam 1 bulan 1 hari dia libur, kita ada kasih komisinya lagi. Kasih tambahan juga. Tambahan ya. Yaitu kalau dia pagi datang, pokoknya jangan lewat jam, kita ada tambah juga, kasih sedikit lagi ya. Kayak gitu. Dan itu gajinya kita kali per hari. Setiap hari ya. Ya, jadi dia datang berapa hari, kita kalikan gitu aja. Dalam 1 bulan. Terus kalau misalnya karyawan telat ini, berarti gajinya hangus. Bukan gajinya hangus, uang paginya itu hangus. Gaji paginya hangus. Ya, Gajinya kerajinan. hangus. Kira-kira banyak nggak karyawan yang gaji paginya hangus? Ada juga sih 2-3 orang kadang. Ya, telat gitu. Ya. Berarti mereka udah nggak dapat uang pagi lagi ya? Ya, Sering nggak mereka kayak telat gitu? ada lah yang 1-2 orang sering-sering telat gitu. Sering-sering telat gitu. Itu kayak mana tanggapannya? Ya, kita kasih kasih tahu sama dia lah, kamu tak boleh telat terus gitu. Nggak ini ya, nggak sesuai sama aturan. Ya. Terus misalnya karyawan yang kerja itu kan dia 30 hari. Kira-kira karyawan pernah datang lebih dari ini libur lebih dari 30 hari, misalnya dalam 1 bulan dia mau libur 2-3 kali. 2-3 itu ada hari. juga ya? Ada. Tapi dia punya kerajinan hangus. Kerajinan hangus. Kita udah ada bilang. Terus kalau misalnya dalam 1 bulan sering nggak masuk itu gimana? Sering nggak masuk, kita kasih dia tahu loh, kamu tak boleh gini, kalau kayak gini terus saya nanti tak mau pakai kamu. Oh, berarti ada ini ya, batasnya berapa Ya. hari biasa? Batasnya biasa sih 1 hari aja. Nggak, maksudnya kayak batas dia absen dalam tak 1 masuk bulan nggak itu. boleh masuk itu berapa kali? 2-3 hari boleh lah, 2-3 tapi hari. jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Terus tadi kan Ibu juga ada bagian penataan. Biasa bagian penataan barang itu kayak mana di toko ini? Ya barang datang kita ngecek loh, udah ngecek, dah itu kasih harga, dah itu kasih susun cara susunnya nanti dengan rapi lah gitu kan. Dah itu yang lamanya ambil keluar dulu, dah itu yang barunya taruh di dalam, yang lamanya taruh di luar biar kita jual ambil yang baru yang lama gitu. Keluar ya, lama dikeluarin dulu. Ya, jadi biar barang kita itu bagus terus. Terus nanti habis itu baru masukin ke stok gitu ya, Pak? Ya. Jadi selama ini kerja happy aja lah ya. Happy lah, enak. Soalnya semua barang kita udah tahu, kita udah handle hafal. semua, udah hafal, udah tahu semua. Jadi senang kita. Oke, sekian udah mengganggu waktunya. Makasih ya udah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih juga sama-sama. Makasih Mbak ya. Kakak Nanda, Kak Nanda usianya berapa? 26 tahun. 26 tahun ya. Kakak di sini udah kerja berapa lama? Udah ada setengah tahun. Setengah tahunan ya. Oh, jadi kakak di sini kerja sebagai apa? Pembeli. Layanan pembeli bagian toko ya. Iya. Oh, kakak di sini selama kerja ini happy ya? Ya happy sih. Happy ya. Lalu di bagian kerjaan kakak ini biasa selain melayani pembeli kakak ada ngapain lagi? Kadang ya bersih-bersih toko terus
ya lihat-lihat barang yang kosong. Oh, lihat barang berarti kakak ada stok juga ya. Misalnya kalau kakak ada konsumen yang datang terus marah-marah sama kakak karena dia beli barangnya rusak gitu, itu tanggapan kakak gimana? Ya kita ganti sama yang baru aja ya, minta maaf aja gitu. Jadi baru minta maaf juga gitu. Dan biasa berarti kakak percaya kalau kena marah sama konsumen itu perasaan kakak gimana? Ya terkadang ya emosi juga, cuman gimana gitu, nanti kalau kita sama-sama emosi kan nanti jadi tercoreng nama tokonya. Itu kakak berusaha untuk lebih baik lah, mengasih tahu yang terbaik ya gitu. Iya. Oke, sekian, makasih kak ya ada mau diwawancara. Oke, dengan abang siapa di sini? Bang Lubis. Bang Lubis. Abang udah berapa tahun kerja di sini? 1 tahun. 1 tahun. Ya, Terus abang di sini kerjanya sebagai apa ya? sebagai driver. Oh, driver ya. Abang umurnya berapa? 33. 33. Jadi abang di sini mengantar barang lah di toko apa ini namanya? Toko Putra Bintan. Putra Bintan. Terus abang udah kerja di sini. Happy gak? Happy. Happy. Senang. Senang. Kenapa tuh senang, Bang? Ya, enak sih di sini. Enak. Ramah-ramah semua. Oh, ramah-ramah semua. Terus ada pengalaman lain? Mungkin ada pengalaman buruk lain atau hal-hal yang nggak enak di abang itu ada nggak? Kalau pengalaman buruk sih ada kan itu waktu kejadian remblong sih, cuma itu aja sih. Remblong. Waktu berarti abang ngalamin apa nih? Musibah buruk ya? Musibah buruk. Ya. Cuma itu sih. Terus kayak misalnya lagi apa? Pasti kan abang udah 1 tahun di sini udah lumayan lama ya kan. Jadi abang di sini kayak pernah diomelin sama customer atau apa segala macam waktu lagi mengantar barang, itu pernah nggak bang? Ya kalau kejadian seperti itu sih sering sih kan itu. Apalagi kan karena di Batam ini kan jalannya sempit-sempit dan itu kadang gang sempit, banyak motor, Ya. nggak bisa masuk. Ya kadang kita ya kemana juga sih dibilang lah. Jadi kita punya perasaan rasa kayak emosi gitu ya di dalam Ya. orang-orang yang suka parkir sembarangan gitu ya. Kadang ada, tempat. kadang ada kan itu. Karena kan jalan untuk umum, Ya. bukan jalan untuk tempat parkir kan itu. Benar. Terus ada hal-hal lain mungkin yang abang nggak senang juga, seperti mungkin waktu lagi ngantar barang mungkin disuruh naruhnya jauh atau gimana, ada juga nggak? Terkadang sih ada sih. Ada Orangnya juga. terlalu cerewet sih kadang kan. Ya. Jadi itu gimana tanggapan abang? Ya tanggapannya ya mau kemana lagi kan itu, nama tugas kita harus diantar ya mau tak mau lah diantar juga. Oh, jadi abang tetap jalani mengantar aja. dan menjalani ya, bagus sekali. Aja makasih ya bang atas waktunya. Iya.